Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Maulida dari kelas 12 MIPA 1. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. Awal demokrasi terpimpin ditandai dengan keputusan Presiden Soekarno yang mengeluarkan dekret presiden. Indonesia menerapkan demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1966. Ciri yang paling menonjol pada masa demokrasi terpimpin yaitu melemahnya peran partai politik serta menguatnya peran kalangan militer dalam pemerintahan. Isi dari dekret presiden yaitu: pertama, membubarkan konstituante; kedua, mengembalikan UUD 1945 dan menggantikan UUD 1950. Ketiga, membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Kabinet-kabinet pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama ada Kabinet Kerja. Kebijakan Kabinet Kerja yaitu: pertama, membentuk DPR GR, MPRS, dan DPAS. Kedua, membubarkan Partai Masyumi dan PSI karena terlibat dengan pemberontakan PRRI Permesta. Ketiga, mengukuhkan paham Nasakom atau nasionalis, agamis, dan komunis. Yang keempat, membentuk Front Nasional. Yang kelima, membentuk Trikora atau Tri Komando Rakyat, adalah operasi militer untuk membebaskan Irian Barat yang masih dikuasai oleh Belanda. Dan yang terakhir yaitu Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat, yaitu komando Presiden Soekarno yang dilakukan sebagai respon pertentangan atas rencana pembentukan Federasi Malaysia. Soekarno menganggap hal tersebut sebagai bentuk imperialisme baru dari Inggris. Kabinet selanjutnya yaitu Kabinet Dwi Kora. Kabinet Dwi Kora I menghadapi tantangan besar, yaitu peristiwa G30 SPKI. Akibat peristiwa tersebut, muncul suatu tuntutan yang disebut Tritura, atau 3 tuntutan rakyat. Tritura ini menuntut agar PKI serta ormas-ormasnya dibubarkan. Kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, proyek mercusuar. Proyek mercusuar adalah proyek yang bertujuan untuk menunjukkan kebesaran Indonesia kepada dunia melalui pembangunan besar-besaran. Yang kedua, pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas. Bappenas bertujuan menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, baik nasional maupun daerah. Dan yang terakhir adalah devaluasi atau penurunan nilai uang. Saat itu, Indonesia sedang mengalami defisit keuangan. Hal ini dikarenakan pemerintah banyak mengeluarkan uang untuk proyeksi pembangunan dan operasi militer. Maka dari itu, pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mengeluarkan kebijakan penurunan nilai mata uang atau devaluasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.